Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk mencari ilmu, untuk belajar supaya menghilangkan kebodohan. Kalau orang sudah belajar, kalau orang punya ilmu, minimal tidak dibodohi wong liya, betul. Orang digorohi dan wong liya, ya. Artinya punya ilmu, ingin melakukan sesuatu jadi ngerti karena sudah punya ilmunya, melakukan ibadah, ya. Karena udah punya ilmunya, sudah tahu ilmunya, enak, ibadahnya tidak salah. Kerja anggar wis ngerti ilmune pun enak, lancar, kerjanya tidak salah, ya. Tidak human error. Oleh karena itu Nabi pun mengatakan mencari ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat, tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat. Yang masih kecil belajar mulai dari alif batasa ABCD, silahkan. Yang sudah sepuh, yang sudah tua, kalaupun belum bisa, selagi masih ada nyawa di dalam diri, silahkan belajar. Tidak ada kata terlambat. Belajar agama itu penting. Belajar ilmu dunia juga penting. Anak kejadian, wong tua dagang, wis sepuh, ya, dagang sesuatu. Dagang, lagi dagang, misal dagang gorengan, ya. Wong tuku ki bocah memang kurang ajar. Tuku nggo duit 1.000, njaluk jujul 50.000. Tapi sing dinakenake dudu duit beneran, tapi duit mainan anak-anak. Nah, akhirnya wong iki kan kenati. Nah, begitu juga dengan ilmu agama. Nah, apalagi ilmu agama. Ya, karena ilmu agama akan menuntun kita ke dalam akhirat, ya. Dalam akhirat, karena kehidupan kita itu bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Sholatnya jadi benar, ya. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudhu, nah, wudhunya jadi benar karena sudah dipelajari. Tapi kalau tidak dipelajari, ya kapan bisanya? Bahkan ada juga yang sudah sepuh tapi nggak pernah sholat, ya. Umure wis tua, umure wis kaki-kaki, umure wis nini donge tobat, tapi malah mabok. Naudzubillah min. Karena apa? Tidak dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal akeh ustadz, akeh kiai. Nah, maka dari itu mumpung masih ada nyawa, yang muda belajar, supaya tidak kena tipu, supaya kelak tua enak. Nabi Muhammad bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, pengen punya rumah banyak, rumahnya gede, rumahnya meglong-meglong, mewah, pengen mobilnya banyak, pengen punya kendaraan, motor, uang, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus punya ilmu, ya, bukan hanya tenaga, punya ilmu. Iya, jualan ini, misal jualan, ya, sembako, jualan material, jualan ini itu sebagainya. Kalau udah punya ilmunya enak. Duit seakehnya seabrek-abrek, kalau nggak punya ilmu dibodohi daning wong. Betul.
bahkan cepat habis ya, kalau tidak punya ilmunya. Pengen kemewahan ya, menginginkan pokoknya dunia kepenak, dunianya penak, ingin jadi dokter, jadi polisi ya, jadi pegawai, karyawan bank ya. Syaratnya kudu kuliah, kudu duwe ilmu. Loh, pengen jadi dokter, misal pengen jadi kiai, kok nggak melajari ilmu kedokteran ya. Bisa nih bengkel ya, tukang bengkel kok ngobati wong ya bautnya ketinggalan yang jero weteng ya, karena ilmunya salah. Tukang jualan gorengan, tukang jualan ini itu nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar agama, lo kok ceramah ya, ceramahnya ngawur. Dari mana dia bisa tahu isi Al-Quran, tahu isi hadis kalau nggak pernah belajar, tahu-tahu asal jeblak aja karena nggak punya sanad. Harus dipelajari dulu sama guru yang lebih alim, guru yang lebih tahu ilmunya. Karena akhir ini banyak ya, asal pakai peci, asal pakai sorban ya, nggak pernah mondok, nggak pernah belajar ilmu agama, tapi bicara hadis ini itu ngawur ya, akhirnya salah. Umat bukannya jadi benar, malah jadi ngawur, tersesat. Nah, banyak sekarang ustadz-ustadz yang seperti itu. Makanya cari ilmu itu yang benar ya, kepada kiai yang sudah, tentunya yang sudah sing wis terbukti ya Pak Bu, sing wis terbukti kealimannya, sudah terbukti keilmuannya, tidak asal. Tetapi ketika punya ilmu pun digunakan yang benar ya. Jangan digunakan malah untuk korupsi ya, duit bantuan ditilep, duit pembangunan ditilep, duit perusahaan ditilep, dikorupsi ya, akhirnya dipenjara. Ya sing dipenjara ke wong pinter-pinter kabeh. Sing dipenjara wong sing ilmune akeh. Nah, malah yang petani ya walaupun kekurangan, walaupun ya makan sehari lauk seadanya, tapi berkah. Kalau sudah punya ilmu digunakan untuk kebaikan, bukan malah menyesatkan. Nah, Nabi juga mengatakan man aradal akhirat fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, menginginkan surganya Allah, menginginkan enak ke depannya, maka dia harus mempunyai ilmu. Ilmu apa? Ilmu akhirat, ilmu agama. Mumpung masih kecil, jika kita punya anak pondokan, mumpung masih muda, yo ngaji. Ya. Kalau misal sudah terlanjur tua, tetap ngaji nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan begitu, Bu, Pak Bu. Yang sudah punya rumah tangga, ngaji sama guru, sama ustaz, tidak ada kata terlambat. Lah sibuk sih primen Pak Ustaz, sibuk, betul. Akeh pegawaian, ngurusi pari, ngurusi toko bangunan, ngurusi perusahaan, ngurusi pegawaian kantor. Kalau tidak bisa setiap hari ya seminggu sekali, betul. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan sampai itu ditinggalkan, jangan sampai tidak ngaji sama sekali.
Kalau sudah bisa baca Al-Quran, ya, minimal 1 ayat pun itu sudah termasuk ngaji. Misal baru Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Adzim. Udah nyampe itu tok, ya nggak termasuk ngaji ini. Ya. Kalau memang bisanya 1 ayat, nggak masalah. Karena 1 huruf di dalam Al-Quran, 1 huruf di dalam kitab Allah itu udah termasuk ganjaran. Ya. Lebih bagus lagi kalau sudah hafal, wah itu bagus lagi. Iya. Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ilmu dunia penting, ilmu akhirat lebih penting lagi. Betul. Keluarga bisa harmonis, masyarakat bisa adem ayem tentrem karena adanya ilmu agama. Ilmu agama yang diterapkan, sing diterapna ning kehidupan sehari-hari. Ya. Wong ora ribut, ya, nerima apa adanya, tetapi juga semangat kasabe. Jadi ibadahnya kenteng, luruh kasabane juga kenteng. Nah itu yang Allah suka. Tidak kasabe kenteng tapi akhirate ora tahu sembah, misal ora tahu soal nek itu ya dunia melalaikan, ya. Lalai ke, ya elah paling pira sih ya kerja sadina misal jadi karyawan banter-bantere 1.000, tapi sampai ninggalna sholat, sampai ninggalna ibadah, ya rugine 2 kali. Rugine yang pertama sugi-sugi ora, nomor lorone ya akhirate ninggalna kewajiban sih. Maka dari itu walaupun penghasilan kita kecil apalagi banyak, tetap dibarengi dengan melakukan ibadah. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai melalaikan. Nembe dikasih 3 juta sabulan wis ninggalna sholat, apalagi dikasih 1 miliar, kelalen kabeh. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, kerajaan yang bahkan paling kaya seluruh dunia, ya. Tapi beliau tidak lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu nembe gajian 1 juta, nembe gajian 2 juta, wis woni ninggalna sholat, wis woni mabok-mabokan. Ya elah, rugi dunia akhirat. Nabi Muhammad pun ya melanjutkan hadis tadi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau menginginkan dunianya penak, ya kehidupan dunianya penak, terus akhiratnya juga penak, atau loro-lorone kecanda kabeh, fa'alaihi bil ilmi, maka carilah ilmu. Kudu nggo ilmu kabeh. Kiai saya yang ada di Benda, Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kiai Haji Labib Shodiq Syuaib, beliau ngaji setiap hari, santrinya ribuan, mobilnya puluhan, tanahnya hektar-hektaran, rumahnya kayak istana. Nah, dunia kecandak, akhiratnya kecandak. Nah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, jamaah rahimakumullah,
Talibul ilmi, bermula orang yang mencari ilmu itu talibur rahmati, mencari rahmatnya Gusti Allah. Orang yang mencari ilmu berarti dia sedang mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Pengen disayang Gusti Allah, golek ilmu. Kalau nggak bisa ngaji langsung jiping. Kalau nggak bisa mondok, ngaji kalong. Ya, nggak masalah. Talibul ilmi, mencari ilmu, bermula mencari ilmu itu ruknul islami. Ya. Rukun Islam. Pokok dari agama. Artinya apa? Sangat penting. Nasi makanan pokok orang Indonesia. Kalau kita tidak makan, kita lapar. Begitu juga mencari ilmu bagi wong Islam. Kalau nggak mencari ilmu, ya wis, kebodohan di mana-mana. Kalau sudah bodoh, akhirnya apa? Yang ada emosi, kemudian kerusuhan, ya, karena tidak didasari dengan ilmu. Pada pengennya bener DWKB, pada pengennya merasa sombong kaya, ya, merasa sombong, ya, sifat-sifat tercela akan menyebar di mana-mana, fitnah, ini itu, kerusuhan, pembunuhan dan sebagainya, kan merajalela. Wa yuqa, dan diberi apa ajruhu, ganjarannya mencari ilmu, ma'an nabiyyina, bersama para nabi. Jadi orang yang mencari ilmu, kata Nabi, maka dia akan diberi pahala seperti, ya, maka dia akan diberi pahala bersama para nabi. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan didudukkan bersanding dengan para nabi. Nah, para nabinya Allah sungguh sangat luar biasa ganjaran dari orang yang mencari ilmu. Sungguh kenikmatan yang luar biasa. Kita bersanding dengan Nabi Muhammad, bersanding dengan nabi-nabi lain, ya, para aulia, para nabiyin. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Rawahu Dailami, rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa? Dailami, Imam Dailami, an Anas, dari Anas. Semoga dari kajian ini kita semangat mencari ilmu, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Lebih-lebih ilmu agama. Karena ini bukan hanya untuk kehidupan kita di akhirat, kehidupan kita di dunia saja butuh agama. Lah anane wong ora tukaran, ya. Wong ora korupsi, wong ora goro, wong ora mitnah, ya. Karena kan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Timbal baliknya nanti kalau sudah meninggal kemudian di akhirat itu enak. Semoga kita semuanya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat mencari ilmu-ilmunya Allah dan kita pun, ya, bisa bersanding bersama para nabi. Semoga sedikit kajian Islam ini bermanfaat untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.